wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Gimana? Sesuai dengan pembagiannya mungkin langsung aja ya. Sorry nih tadi saya telat karena ya itulah. Siapa yang hari ini? Kelompok berapa? Kelompok 10 Kak. Oh iya udah silakan langsung aja. Kelompok 4. Kita kelompok 4 ya Pak, izin share screen. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 4 em, akan mempresentasikan mengenai opsi short sale, arbitrage, paritas, put call. Anggota kelompok 4 sendiri ada Novita Lutfianda dengan akhiran NIM 09 dan Dika Apriani dengan akhiran NIM 24 dan ada Audrey Syahada Maulia dengan akhiran NIM 75. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai opsi. Opsi merupakan salah satu instrumen di dunia pasar modal, eh, yaitu suatu hal yang didasarkan pada suatu perjanjian atau eh, terdapat kontrak resmi yang memberikan hak, tapi tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual suatu komoditas, surat berharga, atau mata uang asing pada tingkat harga yang telah disetujui dan ditetapkan di muka pada setiap waktu dalam masa 3 bulan kontrak. Opsi berguna untuk meminimalisir risiko dan sekaligus maksimal keuntungan dengan daya ungkit yang lebih besar. Misalnya, perusahaan asuransi bank. Beberapa definisi dasar. Yang pertama, yaitu aset. Aset adalah semua objek finansial yang nilainya diketahui saat ini dan liability-nya di masa mendatang. Yang kedua ada delta. Delta adalah nilai yang selalu menyertai harga penawaran suatu option. Semakin tinggi harga penawaran, maka semakin tinggi pula nilai deltanya. Atau sebaliknya, semakin tinggi nilai deltanya, maka semakin tinggi juga harga penawarannya. Nilai delta berkisar paling rendah 0,00 sampai dengan paling tinggi yaitu 1,00. Nilai yang paling aman untuk trading adalah 0,5. Asprey, as, Asprice atau harga penawaran yaitu harga penawaran yang diajukan oleh calon penjual. Jika kita ingin membeli, maka harga penawaran akan menjadi patokan. Yang keempat ada bid price atau harga bid, yaitu harga pengajuan tertinggi yang diajukan oleh calon pembeli atau harga permintaan. Jika kita ingin menjual, maka harga bid akan menjadi patokan. Yang kelima ada last price, yaitu harga yang terjadi pada saat perdagangan terakhir. Yang keenam ada spread, adalah panjang pendeknya atau jauh dekatnya rentang antara nilai harga as dan harga bid. Yang ketujuh ada expiration date, yaitu jangka waktu kontrak yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, di mana hak tersebut akan berakhir. Yang kedelapan yaitu ada strike price, adalah harga perjanjian dalam surat kontrak ketika kita membeli atau menjual option. Strike price ini tidak selalu sama dengan harga saham. Yang kesembilan ada open interest, adalah banyak order yang masih aktif dari sebuah kontrak option. Dengan mengetahui nilai atau jumlah open interest, maka kita memiliki indikator yang baik dari segi likuiditas pada kontrak option yang Anda beli. Yang terakhir ada grafik lilin, merupakan bentuk sebuah kotak yang diberi warna
yang akan menandakan bahwa harga tersebut naik atau turun. Bila kotak berwarna putih bergaris tepi hijau menandakan harga naik, sedangkan kotak berwarna merah menandakan harganya turun. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke call option dan put option. Yang pertama ada call option atau hak beli, yaitu suatu hak untuk membeli sebuah aset pada harga kesepakatan atau strike price dan dalam jangka waktu tertentu disepakati baik pada akhir masa jatuh tempo ataupun di tenggang waktu masa sebelum jatuh tempo. Pada opsi beli terdapat dua pihak yang disebut, yaitu pembeli opsi beli atau biasa disebut call option buyer. Yang kedua ada penjual opsi beli atau biasa juga disebut call option seller. Lalu selanjutnya put option adalah suatu hak untuk menjual sebuah aset pada harga kesepakatan dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati pada akhir masa jatuh tempo ataupun di antara tenggang waktu masa sebelum jatuh tempo. Pada opsi jual juga terdapat dua pihak yang disebut pembeli opsi jual, sama seperti call option juga. Yang kedua juga sama, yang membedakan cuma hak jual dan hak beli. Yang selanjutnya ada volatility. Volatility yaitu suatu keadaan yang menunjukkan seberapa besar kecenderungan harga stok atau saham yang naik turun di dalam periode waktu tertentu. Ada dua macam volatility, yaitu historical volatility yang dihitung berdasarkan data yang sudah terjadi. Yang kedua ada implied volatility yang dihitung berdasarkan perkiraan data yang akan terjadi. Nilai volatilitas dinyatakan dalam persen. Volatilitas dari stok saham merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga beli dan harga jual. Jika nilai volatilitas makin besar, maka harga option mahal. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai volatilitas semakin rendah, maka harga optionnya juga semakin murah. Yang selanjutnya ada nilai kontrak opsi. Kontrak opsi adalah mempertemukan antara suatu perkiraan harga dari penjual dan pihak membeli. Pada opsi call terdapat tiga harga kesepakatan, yaitu in the money, harga kesepakatan kurang dari harga saham pada saat transaksi. Yang kedua at the money, harga kesepakatan sama dengan harga saham pada saat transaksi. Yang ketiga ada out of the money, harga kesepakatan lebih besar dari harga saham pada saat transaksi. Tetapi pada opsi jual itu berbeda, yaitu tetap ada tiga harga kesepakatan, yaitu in the money. Kalau in the money di opsi jual itu harga kesepakatannya lebih besar dari harga saham pada saat transaksi. At the money, harga kesepakatan sama dengan harga saham pada transaksi. Out of the money, harga kesepakatan kurang dari harga saham pada saat transaksi. Dan ada near the money, yaitu istilah yang digunakan pada opsi beli maupun opsi jual untuk suatu harga kesepakatan yang mendekati harga nyata atau harga aset acuan. Terdapat suatu contoh. Kita membeli call option dari saham Google dengan harga 350 dolar dolar per satu kontrak. Satu kontrak itu 100 lembar saham. 10 menit kemudian harga saham Google naik menjadi 354 dolar. Berarti mengalami kenaikan 4 dolar. Maka kita akan untung dan untungnya sebesar 4 dolar dikali 50 jadinya itu 200 dolar. Angka 550 dari asumsi bahwa delta saham Google yang kita beli adalah 0,5. Sebaliknya, jika kita mengalami penurunan 4 dolar, maka kita juga akan rugi sekitar 200 dolar. Jadi, kalau kita punya prediksi harga akan naik beberapa waktu mendatang, maka kita beli call option. Contoh yang kedua, kita membeli put option dari saham Google dengan harga 350 dolar per satu kontrak. Satu kontraknya juga 100 lembar. 10 menit kemudian harga saham Google turun menjadi 346 dolar. Berarti mengalami penurunan sebesar 4 dolar.
maka kita akan untung dan untungnya sebesar $4 dikali 50 yaitu jadinya $200. Sebaliknya, jika mengalami kenaikan $4, maka kita juga akan rugi sekitar $200. Nah, jadi kesimpulan dari dua contoh soal tersebut, jadi kalau kita punya prediksi harga akan turun dalam waktu mendatang, maka kita beli put option. Kenapa ketika membeli put option dan ketika harga turun kita malah untung? Karena yang kita beli adalah hak jual dengan harga $350. Artinya, kita sudah menjual duluan saham tersebut dengan harga $350. Sehingga ketika harga turun menjadi $346, maka di sini kita jual hak beli sahamnya sehingga kita untung $4. Berasal dari hak jual dikurangi hak beli, yaitu 350 dikurangi 346 adalah 4. Jadi kita membeli put option yang kita beli adalah hak jual dan ketika menjual put option yang kita jual adalah merupakan hak beli. Selanjutnya ada jenis opsi. Opsi yang pertama yaitu opsi yang diperdagangkan di bursa atau biasa juga disebut list option adalah merupakan suatu bentuk perdagangan derivatif. Opsi yang diperdagangkan di bursa ini memiliki suatu kontrak yang baku dan penyelesaiannya adalah melalui lembaga clearing di mana kepatuhan pelaksanaan kontrak dijamin oleh bursa. Terdapat beberapa opsi yang diperdagangkan di bursa ini, meliputi opsi saham, komoditi, obligasi, dan opsi suku bunga lainnya, indeks saham, dan kontrak berjangka. Yang kedua, ada over the counter atau opsi OTC adalah opsi yang diperdagangkan antara dua pihak yang didaftarkan di bursa. Opsi OTC ini tidak terlarang dan bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis antara dua pihak yang terlibat tersebut. Pada umumnya, terdapat sekurangnya satu pihak yang merupakan pemodal yang kuat. Di dalam OTC ini, terdapat beberapa opsi yang diperdagangkan, yaitu opsi suku bunga, opsi valuta asing, opsi swap, atau biasa disebut swaption. Yang ketiga yaitu ada opsi saham. Opsi saham karyawan atau biasanya diterbitkan oleh perusahaan kepada karyawannya sebagai suatu kompensasi atau bonus. Selanjutnya ada gaya opsi. Terdapat 4 gaya opsi. Gaya opsi yang pertama yaitu ada opsi Eropa, suatu kontrak opsi yang hanya bisa dilaksanakan pada hari terakhir saat tanggal jatuh tempo masa berlakunya opsi tersebut. Yang kedua ada opsi Amerika, suatu kontrak opsi yang bisa dilaksanakan kapan saja di dalam masa berlakunya kontrak opsi. Yang ketiga, opsi Bermuda, suatu kontrak opsi yang dapat dilaksanakan pada saat tanggal jatuh tempo ataupun sebelum jatuh tempo. Opsi ini merupakan kombinasi dari opsi Eropa dan opsi Amerika. Yang keempat, yaitu ada opsi bersyarat. Opsi yang mensyaratkan keharus dicapaiannya suatu harga tertentu pada aset acuan sebelum pelaksanaan opsi dilakukan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita akan lanjut ke materi short sell. Short selling adalah strategi investasi yang dimana investor menjual efek seperti saham yang tidak mereka miliki, dengan harapan harga efek tersebut akan turun. Investor meminjam efek tersebut dari pihak lain, menjualnya di pasar, dan kemudian membeli kembali efek tersebut di masa depan dengan harapan harga yang lebih rendah, sehingga dapat mengembalikan efek yang dipinjam dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, short selling melibatkan proses 3 langkah. Yang pertama meminjam saham biasanya dari maklar atau broker. Kemudian yang kedua menjual saham dengan segera pada harga pasar. Kemudian yang ketiga membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih rendah dan mengembalikannya kepada pihak lain yang dipinjam. Berikut juga ada ilustrasi dari 3 proses tersebut. Lalu ada beberapa definisi dasar dari short selling. Yang pertama ada margin. Margin adalah fasilitas pinjaman yang digunakan oleh investor untuk melakukan short selling.
Kedua ada dividend, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan. Ketiga ada cost of borrowing, yaitu biaya yang dikeluarkan karena mengambil pinjaman. Ketiga ada short interest ratio atau rasio bunga pendek, adalah indikator matematis dari rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan short selling untuk membeli kembali aset yang dipinjam di pasar terbuka. Untuk mencari rasio bunga pendek ini yaitu jumlah saham yang dijual dibagi dengan total saham yang beredar di pasar. Kemudian ada loss on short sale adalah ketika harga pembelian kembali lebih tinggi daripada harga penjualan, yang dimana harga beli kembali dikurang harga jual lalu dikalikan dengan jumlah saham kemudian dikali dengan rasio. Kemudian ada position size adalah nilai total dari posisi short selling, yang dimana harga jual dikali harga saham, kemudian dikali juga dengan rasionya. Lalu di sini ada contoh, seorang investor meminjam 100 saham X yang saat ini diperdagangkan dengan harga $35 per saham dan menjualnya secara short. Saham tersebut membayar dividen sebesar $1,4 per saham sebelum investor menutup posisi short-nya. Jika harga saham turun menjadi $30, berapa keuntungan bersih yang diperoleh investor setelah membayar dividen? Dan jika harga justru naik menjadi $40, berapa kerugian bersih yang ditanggung investor? Yang pertama kan di sini diketahui ada 100 saham, lalu harga jualnya itu $35 per saham, maka dikali dengan 100 yaitu $3.500. Dan kemudian dividennya itu $1,4 dikali 100 yaitu $140. Sini kita cari dulu harga saham turun menjadi $30. Karena ada 100 saham, maka dikali dan hasilnya itu $3.000. Karena harga saat jual 3.500, kita kurangi dengan 3.000, maka hasilnya 500. 500 ini baru keuntungan kotornya. Untuk mencari keuntungan bersihnya, maka 500 dikurangi dengan dividennya, dan hasil akhirnya adalah $360. Kemudian jika harga naik menjadi $40, maka $40-nya itu dikali 100 yaitu 4.000. Dan harga jual dikurangi harga setelah saham naik menjadi $40, maka hasilnya itu minus $500. $500 ini baru kerugian kotornya. Untuk mencari kerugian bersihnya, minus 500 dikurang dividennya, maka hasilnya adalah $640 kerugian bersihnya. Next. Lalu materi yang selanjutnya adalah arbitrage. Arbitrage merupakan pembelian dan penjualan berkesinambungan dari sekuritas atau aset pada dua harga yang berbeda di dua pasar yang berbeda. Arbitrage bertujuan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga pada aset atau sekuritas yang sama. Next. Arbitrage pricing theory model. Model APT yang diciptakan oleh Stephen Aros adalah salah satu teori yang menjelaskan mengenai bagaimana suatu aset ditentukan oleh harga pasar atau bagaimana menentukan tingkat keuntungan yang dipandang layak untuk suatu investasi. Menurut Reilly, terdapat 3 asumsi yang mendasari model arbitrage pricing theory. Yang pertama, pasar modal dalam keadaan kompetitif. Yang kedua, para investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kurang dengan kepastian. Lalu yang terakhir, pendapatan aset dapat dianggap mengikuti model faktor. Dalam APT ini ada 2 faktor. Yang pertama yaitu multi-factor models. APT berasumsi bahwa investor percaya bahwa return aset akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan n faktor risiko, sehingga RI sama dengan ERI plus
beta I1 dikali dengan F1 plus beta I2 dikali F2 dan seterusnya hingga beta IK dikali FK plus EI, yang dimana RI-nya ini tingkat return aktual aset I, ERI, ERI merupakan return harapan untuk aset I, kemudian beta IK itu sensitivitas aset I terhadap faktor I, FK deviasi faktor sistematis F dari harapannya, lalu yang terakhir ada EI itu random errornya. Untuk lebih jelasnya di sini ada contoh. Misalkan saham Blu-ray Limited diperiksa menggunakan model multifaktor dengan menggunakan perubahan persentase PDB dan persentase perubahan suku bunganya itu tidak terduga. Diberikan asumsi data sebagai berikut. Yang pertama, hasil yang diharapkan untuk BRL itu 10%, faktor PDB betanya 1,5, faktor suku bunga betanya 2,0, pertumbuhan PDB tidak terduganya 4%, pertumbuhan suku bunga yang tidak terduga 1%. Hitunglah rate return yang diperlukan pada saham BRL. Dari soal kita ketahui ERI-nya itu 10%, beta I1-nya itu 1,5, F1-nya itu 4%. Yang pertama kita kali dulu, ini 1,5 dikali 4, maka hasilnya kan 6. Kemudian beta I2-nya itu 2, dan F2-nya itu 1. Dikali maka hasilnya adalah 2. Maka 10 plus 6 plus 2 itu 18% rate return yang diperlukan pada saham BRL. Lalu faktor yang kedua itu single factor models adalah penyederhanaan yang mempertimbangkan satu faktor resiko, yaitu resiko pasar. Di sini ada modelnya itu RI sama dengan ERI plus beta I dikali F plus E1. Untuk lebih jelasnya, di sini misalkan saham Blu-ray Limited diperiksa dengan model faktor tunggal yang menggunakan persentase tak terduga dalam PDB sebuah faktor tunggal. Diberikan asumsi datanya sebagai berikut, yaitu hasil yang diharapkan untuk BRL itu 10%, faktor PDB betanya 1,5, pertumbuhan PDB tidak terduga 4%, hitung rate return yang diperlukan pada saham BRL. Di sini diketahui ERI-nya itu 10, beta 1F-nya itu 1,5, dan EI-nya itu 4. Maka hasilnya itu 16%. Baik, selanjutnya ada paritas put call, di mana paritas put call itu adalah hubungan matematis yang menunjukkan bagaimana harga opsi call Eropa yang disebut dengan C dan put Eropa yaitu P dengan strike price yaitu E dan tanggal jatuh tempo yaitu T yang sama saling terkait. Nah, di mana opsi Eropa sendiri, opsi call-nya merupakan memberi hak tetapi bukan kewajiban pada holders untuk membeli dari writers asset yang ditentukan dengan harga yang sudah sesuai kesepakatan atau strike price pada waktu yang ditentukan di masa depan. Dan opsi put Eropa yaitu memberi hak tetapi bukan kewajiban pada holders untuk menjual kepada writers asset yang ditentukan dengan harga yang ditentukan atau exercise price atau strike price pada waktu yang ditentukan di masa depan. Nah, kita misalkan di sini adalah exercise price dan ST besarnya itu adalah harga aset pada saat expired date dan ST kecilnya itu adalah harga aset pada waktu T di mana T itu sama dengan 0. Nah, di sini ada terdapat contohnya. Kita memiliki saham portofolio A, Lambda A, di mana memiliki terdiri dari satu opsi call Eropa dan sejumlah uang tunai senilai E besar, E kecil pangkat min RT yang didepositkan di bank dengan bunga R, dan ada saham portofolio B atau Lambda D yang terdiri atas satu opsi put Eropa dan satu unit saham atau aset dasar. Nah, di sini ketika pada tanggal jatuh tempo nilai portofolio Lambda A-nya yaitu maksimal ST dikurang E
dan 0 ditambah E sama dengan maksimal ST dan bernilai E. Nah, di sini di mana jika harga saham ST lebih dari E, maka holder dari opsi call dapat memberi aset seharga E. Nah, dan menjualnya dengan seharga ST dan akan memperoleh keuntungan sebesar ST dikurang E. Sehingga nilai portofolionya di sini adalah ST dikurang E ditambah E sama dengan ST gitu. Nah, selanjutnya jika ST kurang dari sama dengan E, maka holder dari opsi call tidak memperoleh keuntungan apapun, maka keuntungannya sebesar nol. Nah, nilai portofolionya yaitu nol ditambah E sama dengan E. Nah, dari dua kondisi tersebut, maka nilai opsi call yang dinotasikan dengan C pada saat expired date adalah di mana C dengan nilai maksimal ST dikurang E dan atau tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Nah, selanjutnya untuk saham portofolio Lambda D bernilai maksimal E dikurang ST atau tidak memperoleh keuntungan sama sekali tambah ST sama dengan maksimal ST dan bernilai E. Jika harga saham saham E lebih dari ST, maka holder dari opsi put dapat membeli aset seharga ST di pasar mencoba menjualnya dengan seharga E. Nah, sehingga akan memperoleh keuntungan sebesar E dikurang ST. Maka nilai portofolionya di mana lebih dari ST itu adalah E dikurang ST tambah ST sama dengan E. Nah, jika E kurang dari sama dengan ST, maka holder dari opsi put tidak memperoleh keuntungan apapun. Nah, sehingga nilai portofolio jika E lebih dari sama dengan ST itu adalah 0 ditambah ST sama dengan ST. Sehingga dari dua kondisi tersebut, maka nilai opsi put yang dinotasikan dengan P pada saat expiry date adalah di mana P dengan nilai maksimal E dikurang ST dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Nah, berikut ilustrasi dari call option dan put optionnya. Oke, kita next. Ini ada rumus paritas put call, di mana C ditambah K, E pangkat min RT sama dengan P ditambah S0. Nah, karena tadi hasilnya sama, harga awal juga harus sama. Jadi K ini sama saja dengan lambang yang tadi. Kalau di atas itu K-nya itu sama dengan E. Jadi keterangannya C itu merupakan harga opsi call, P itu adalah harga opsi put, dan K-nya itu harga strike atau exercise price. Dan S itu adalah harga saham saat ini, dan R adalah tingkat suku bunga bebas risiko, dan T besar itu adalah waktu sampai jatuh tempo. Nah, berikut contohnya lagi, terdapat komponen portofolio A hari ini bernilai C dan KE min pangkat min RT, sedangkan komponen portofolio C bernilai P dan SO. Nah, dengan demikian, nilainya itu karena nilainya sama kalau di dalam put kalau paritas itu, maka C ditambah KE pangkat min RT sama dengan P tambah S0. Nah, misalkan harga saham di sini adalah $31 dan harga exercise-nya itu $30. Nah, suku bunga bebas risiko 10% per tahun. Dan harga opsi call Eropa 3 bulan adalah $3 dan harga opsi put Eropa 3 bulan adalah $2,25. Nah, dalam kasus ini kita menghitung sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, yang pertama kita hitung dari portofolio A-nya, di mana portofolio itu kan tadi C ditambah KE pangkat min RT. Lalu kita substitusikan saja, di mana tadi C-nya 3 dan K-nya itu adalah 30. 30E dan pangkat min 0,1 kali 3 per 12 dapat hasilnya $32,26. Nah, lalu untuk sisi kanannya, di mana sisi kanan itu adalah komponen portofolio C, tadi kita substitusikan di mana P-nya itu $2,25 ditambah 31 didapat hasilnya 33,25 dolar. Nah,
di mana kita bandingkan portofolio C dan portofolio A ini, portofolio C itu relatif tinggi dibandingkan portofolio A. Nah, sehingga seorang advisor dapat membeli sekuritas dalam portofolio A dan menjual short sekuritas dalam portofolio C. Nah, strategi ini melibatkan pemberian call dan penjualan put serta saham menghasilkan arus call sebesar awal yaitu min 3 ditambah 2,25 ditambah 31 yang diperoleh hasilnya 30,25 dolar. Nah, ketika diinvestasikan pada suku bunga bebas risiko akan menjadi 31,02 dolar. Ini kita substitusikan aja untuk suku bunga bebas risikonya. Nah, dalam 3 bulan, jika harga saham saat tempo opsi lebih dari 30 dolar, call akan dilaksanakan. Jika kurang dari 30 dolar, maka put yang akan dilaksanakan. Nah, dalam kedua kasus ini, advisor harus membeli satu saham seharga 30 dolar. Saham ini dapat digunakan untuk menutup posisi short sehingga diperoleh laba bersihnya yaitu dikurang saja 31,02 dolar dikurang 30,00 dolar sama dengan 1,02 dolar. Nah, di mana ada untuk situasi alternatifnya, dalam kasus lain misalkan harga call-nya 3 dolar dan harga put-nya adalah 1 dolar. Nah, dalam kasus ini diperoleh portofolio C-nya tadi 32,26 dolar dan yang portofolio ya portofolio A-nya itu 32 dolar. Kita dibandingkan, portofolio ini dinilai terlalu relatif tinggi. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka seorang advisor dapat menjual sekuritas dalam portofolio A dan membeli sekuritas dalam portofolio C untuk mendapat keuntungan. Strateginya adalah menjual call, dan pembelian put serta saham dengan investasi awalnya sebesar 29 dolar. Ketika diinvestasikan dengan suku bunga bebas risiko itu menjadi 29,73 dolar. Nah, diperlukan pada akhir 3 bulan pada sebelumnya, nakal dan put akan dilaksanakan. Posisi call pendek dan panjang menyebabkan saham dijual seharga 30 dolar. Laba bersihnya diperoleh itu 0,27 dolar. Nah, put call parity ini tidak hanya berlaku di opsi Eropa, namun beberapa hasil dapat diturunkan untuk harga opsi Amerika ketika tidak ada dividen yang berlaku, di mana persamaannya itu adalah S0 dikurang K kurang dari sama dengan C min P kurang dari sama dengan S0 dikurang K E pangkat min RT. Nah, opsi call Amerika untuk contohnya, ketika opsi call Amerika pada saham tanpa dividen dengan harga exercise-nya 20 dolar dan jatuh tempo dalam 5 bulan bernilai 1,50 dolar, misalkan harga sahamnya saat ini adalah 19 dolar dan suku bunga bebas resikonya adalah 10% per tahun. Dari persamaan tersebut, maka kita substitusikan saja S0 min K-nya sehingga 19 kurang 20 kurang dari sama dengan CP dan S0-nya 19, maka diperoleh hasilnya P min C berada di antara 1 hingga 0,18 dolar. Nah, dengan C sebesar 1,50 dolar, maka P harus berada di antara 1,68 dolar dan 2,50 dolar. Nah, ini didapat dengan menghitung batas atas dan batas bawahnya. Dengan kata lain, batas atas dan batas bawah untuk harga opsi put Amerika dengan harga strike dan tanggal jatuh tempo yang sama dengan call Amerika adalah sebesar 2,50 dan 1,68 dolar. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tambahan dari Pak Rido dan teman-teman, dipersilahkan. Ya, silakan gimana? Ada yang mau bertanya tidak? Gimana? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, terima kasih ya atas presentasinya. Mungkin
Ini saya tampilkan dulu. Eh, Gimana, mau sudah atau mau? Ah, Baik, Kak, sudah. oke. Nah, mungkin cuma saya mau mereiterasi aja beberapa bagian yang penting ya. Sorry. Gimana yang lain tadi, ada pertanyaan nggak? Ya, kalau nggak ada, mungkin saya coba reiterasi beberapa poin penting di pertemuan ke-9 ya. Jadi, setelah UTS ini, kita kan akan membahas tentang opsi. Ya enggak? Opsi ini adalah sebuah financial derivative. Nah, derivatif yang dimaksud di sini bukan derivatif di matematika ya, turunan, tapi yaitu sebuah instrumen keuangan yang jika dia berdiri sendiri dia itu tidak mempunyai harga, tapi tapi nilai dari si instrumen ini terkait dengan instrumen keuangan lainnya. Dalam hal ini opsi itu kan apa? Perjanjian hak untuk menjual atau hak untuk membeli, ya enggak sih? Nah, perjanjian itu kan sebenarnya nggak ada nilainya, tapi kalau ketika kita kaitkan perjanjian eh, hak untuk membeli emas atau hak untuk membeli saham, kan dia jadi timbul nilainya di situ ya, dan itu tergantung dari underlying atau aset yang terikat pada opsi tersebut gitu. Nah, terus ya di opsi juga ya pertama perjanjian hak untuk menjual atau hak untuk membeli dalam jangka waktu bukan 3 bulan aja ya, mungkin tadi ralatnya itu, tapi jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan isi kontraknya bagaimana. Nah, di ini sih pada umumnya ada gaya yang umumnya dipakai itu kan gaya Eropa dan gaya Amerika. Apa tadi gaya Eropa? Gaya Eropa itu eh, gimana tadi? Perjanjiannya dilakukan pada saat jatuh tempo, ya enggak? Nah, sedangkan kalau Amerika itu pada rentang waktunya, ya enggak sih? Pada kapan saja selama masa berlakunya kontrak tersebut. Nah, kalau yang saya sering lihat itu di aplikasi-aplikasi saham sih sebenarnya opsi yang Amerika ya, cuma karena mungkin opsi Eropa itu lebih pasti tentang waktunya, maka yang kita pelajari itu tentang opsi Eropa gitu. Jadi si kontrak ini dilakukan pada saat jatuh temponya, begitu. Nah, terus istilah-istilah yang ada pada opsi ini ada 4 istilah ya, ada long call, short call, long put, dan short put. Di mana long itu menandakan dia to buy atau membeli. Sedangkan short itu menandakan to sell atau menjual. Dan call itu adalah hak untuk membeli, put itu hak untuk menjual. Yang enggak tadi sudah dijelaskan juga dan temannya gitu kan ya. Nah, berarti long call itu apa? Membeli, hak untuk membeli gitu ya. Nah, short call itu berarti apa? Menjual hak untuk membeli. Ya, mungkin rada-rada bingung, nanti coba dibaca lagi di bukunya. Terus long put itu berarti apa? Membeli hak untuk menjual, dan short put itu kan berarti menjual hak untuk menjual gitu. Nah, di sini misalkan kita punya itu menyatakan harga yang kita sepakati pada saat opsi ini terjadi, dan ST itu harga yang sesungguhnya itu ya, itu exercise price-nya, dan ST itu harga aset pada saat jatuh tempo. Ini kan kita berbicaranya FC Eropa ya. Nah, maka gimana nih kalau kita lihat keuntungan dari opsi ini? Kalau misalnya harganya pada saat T itu dia lebih ST ini lebih besar dari maka pada saat tunggu, pada saat T si ST ini lebih kecil dari itu berarti apa yang terjadi? Tidak Apakah memperoleh keuntungan. kita akan menggunakan hak untuk membeli, eh, eh,
membeli ya. Apakah kita akan menggunakan hak untuk membeli ataukah kita nggak akan gunakan hak untuk membelinya? Pasti kita nggak akan gunain hak untuk membeli kan. Misalkan di pada pasar itu harganya $10. Sedangkan kita exercise price-nya di sini $50. Kita mau pakai nggak opsinya kita? Enggak kan? Nah, berarti di sini value dari long option yang kita punya itu nol karena sama aja kita nggak pakai opsinya, ya enggak? Begitu kira-kira ya Mbak ya. Nah, Iya, Kak. sedangkan kalau misalnya pada saat jatuh tempo ini ST-nya lebih besar daripada E, misalkan sekarang harga harga sekarangnya itu harga pada saat T itu $100. Sedangkan eh, exercise price yang kita punya pada opsi kita itu $50 tetap. Apakah kita akan menggunakan long option kita? Iya dong, karena kita akan membeli yang harganya $100 dengan $50 ini, ya enggak? Kan kita kesepakatannya gitu. Gitu. Maka kita memperoleh misalnya di sini berarti kita peroleh keuntungan gini, ya enggak? Makanya tadi sesuai dengan grafik yang ditunjukkan sama Mbaknya, kita punya bahwa ini ya kira-kira ya. Nah, gitu kan? Untuk long option, gimana grafik payoff-nya. Jadi kalau ketika di harganya lebih kecil, kita kan nggak akan pakai si long option kita. Maka long option kita ini nggak ada harganya sama sekali, ya nggak. Sedangkan ketika harganya lebih besar daripada exercise price yang kita punya, misalkan harga di pasar itu $100, sedangkan exercise price-nya kita ini $50, pasti kita akan pakai. Ya enggak, kenapa? Supaya kita membeli yang harganya $100 itu dengan $50, ya kan? Nah, kayak kita punya grafiknya kayak gitu. Terus tadi ada maksimum. Nah, kayak kita peroleh juga tadi gimana payoff-nya sorry. Itu kan tadi maksimum apa? 0, ST ya, sorry. ST min E, ya enggak? Karena ya payoff yang kita peroleh, value-nya jadi apa? Si ST yang ini dikurangi si E-nya, ya kan grafiknya jadi kayak gini gitu. Itu yang long option. Sedangkan yang short option itu gimana? Hak untuk membeli. Misalkan pada saat jatuh tempo pada saat T, harga di pasar itu $100. Nah, sedangkan exercise price kita itu adalah $50. Nah, apakah kita akan pakai exercise short option kita atau kita nggak pakai? Ini hak untuk menjual ya. Misalkan kita punya hak untuk menjual itu sebesar $50. Tahu-taunya harga di pasar itu $100. Kita mau pakai nggak short optionnya? Tentu saya tidak Enggak, ya. Kak. Iya enggak kan? Hmm. Nah itu makanya grafik dari ini si short option ini ketika harga sekarangnya lebih besar ya pasti begini pasti di bawah kan kita nggak akan pakai keuntungannya apa ya nggak ada untungnya kalau kita pakai maka dia nol ketika harga ST lebih besar dari E. Ya nggak, ini kan ST, berarti kan sumbu Y-nya itu kan ST, sedangkan ini adalah apa? Payoff apa sih? Pokoknya itu nanti dicek sendiri di bukunya. Nah, sedangkan ketika harga ST ini sekarang eh, lebih kecil, harga di pasar itu sekarang misalkan cuma $10, sedangkan kita punya hak untuk menjual itu sebesar $50, kita bakal pakai nggak? Pasti kita pakai dong karena kita akan menjual yang harganya $10 itu dengan short option ini menjadi $50 ya enggak. Makanya kan tadi juga grafik yang sama mbaknya ditunjukin bahwa grafik payoff dari short option tuh begini. Ya enggak. Nah, dan kalau nggak salah di sini itu E. Nah, mana nih? Bukan ini. Di sini tuh E. Kenapa? Kenapa E? Karena
Nanti ini kan berarti payoff-nya gimana? Maksimum 0, dikurangi ST. Yes. Ya, itu asal usulnya. Seperti itu. Nah, nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya itu kita akan menentukan berapa sih harga dari opsi kita, atau biasanya kalau di buku tuh disebut option premium atau premi opsi, ya, dengan menggunakan tadi sih sebenarnya udah dibahas sedikit udah dibahas dengan banyak apa, put call parity itu. Jadi kita akan menentukan dengan put call parity tadi, itu dasarnya nanti kita tentukan bagaimana menentukan harga putnya, bagaimana harga callnya. Nah, dengan put call parity, kalau kita sudah tahu harga dari put, kita dapat mengetahui harga dari call. Kalau kita sudah mengetahui harga dari call, kita dapat mengetahui harga dari putnya harusnya bagaimana. Seperti itu. Iya, terus apalagi yang penting-pentingnya. Ini udah paham kan ini datangnya dari mana grafik tadi dan kenapa maksimum ini? Udah ya? Paham, Pak. Oke. Ya itu long call, short call, long put, short put. Oke. Ada lagi nggak yang kurang? Kalau yang dari Pak Dar mungkin segitu ya materinya ya. Kita lebih banyak kayaknya ya tadi. Oke. Ya mungkin itu saja tambahannya dari saya. Highlightnya tentang opsi dan yaitu opsi gaya Amerika dan gaya Eropa. Yang kita pakai gaya Eropa itu yang kontraknya hanya pada saat jatuh tempo. Terus ada, ya diingat-ingat lagi, ada 4 istilah dalam jual beli opsi, itu long call, short call, dan ini. Lalu kurva payoff-nya, kenapa dapat kurva payoff seperti ini? Ya tadi make sense kan, kalau kita punya hak untuk membeli pada saat harga pasarnya $50, ya tentu kita akan pakai. Makanya grafiknya seperti ini. Ketika E-nya lebih besar daripada harga di pasar lebih besar dari kita memperoleh keuntungan, kan gitu. Ketika harga di pasar lebih kecil dari kita nggak memperoleh keuntungan karena kita nggak akan pakai juga uh, opsi long kita. Ya nggak, masa kita beli dengan harga yang lebih mahal padahal harga di pasarnya lebih kecil, kan gitu. Nah, sebaliknya dengan short option, kalau harga di pasar lebih besar, tentu kita nggak akan pakai kan, karena in short option apa, hak untuk menjual. Masa kita mau menjual yang harganya lebih besar dengan price yang lebih kecil? Tentu saya tidak. Makanya grafiknya seperti ini. Oke, mungkin nanti untuk put call parity nanti saya bahas ulang lagi di pertemuan selanjutnya, karena itu kan akan menjadi dasar ya dalam menentukan harga dari opsi kita gitu. Nah, tunggu, tapi dari sini bisa kelihatan kan si harga opsi ini bergantung dari apa? Dari aset yang terkait dari opsi tersebut, terus jangka waktu berlakunya kontrak, ya enggak? Karena semakin lama pasti dinamikanya akan semakin ini kan, bisa naik turun kan, semakin tidak pasti. Makanya semakin panjang periodenya akan semakin mahal. Begitu juga bagaimana underlyingnya itu namanya itu kalau harganya dia semakin tinggi, ya tentu harga dari opsi underlying tersebut juga akan semakin tinggi gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau ditanyakan sama kelompok yang tadi? Atau ada yang mau ditanyakan ke saya? Silahkan. Tidak ada? Kemungkinannya sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, gimana kelompok yang tadi, ada kesulitan nggak? Atau ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada? Kelompok bawah, kelompok 4 ya? Iya, belum ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Kalau nggak ada, mungkin eh ya berarti sampai di sini dulu materinya gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tapi ini kita samakan aja dengan tugasnya kelasnya Pak Dar, itu soal nomor 1, 2, dan 1, 3, bukunya Desmond
HIHAM gitu ya. Oke, oke. Ada pertanyaan Baik, nggak? Pak. Gimana Ryan, ada pertanyaan nggak? Yang ini, yang penting tuh ini, karena ini tuh penting nanti ketika kita, ya kayak tadi sebenarnya sudah disinggung juga dan mbaknya, menentukan put call parity-nya gitu. Make sense kan ini kenapa grafiknya kayak gini gitu. Ya, atau gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau saya nggak bisa jawab juga sekarang, nanti saya jawab di minggu depan gitu maksudnya. Oke? Ya kalau nggak ada pertanyaan, mungkin tugasnya ini Kayak aman, ah, Pak. Mungkin aman. nanti PPT bisa dibagikan saja, Pak. Kalau emang mau dibaca-baca lagi, bukan ada pertanyaan di pertemuan selanjutnya. Oke, oke. Ya, mungkin ya mungkin kalau kayak gitu, berarti materinya memang setelah ini tentang opsi. Ini ya poin-poin pentingnya ya, dan sama yang udah disampaikan juga dan kelompok 4 tadi dan tugasnya itu yang ini. Oke, ya kalau nggak ada pertanyaan Mungkin lagi, mau nanya ini, Pak. oke Untuk oke silakan. deadline tugasnya seperti biasa, Pak. Hari Minggu malam. Iya, betul. Oke, baik, Pak. Ya kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.